Welcome to podcast FKOK. Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh pendengar podcast Forum Kolese. Jadi sekarang tuh kita bakal mulai podcast untuk Forum Kolese ini di series kedua, ke episode kedua. Nah, di kesempatan kali ini, kenalan dulu kita ya. Ini kan aku juga baru nih, kemarin bukan aku hostnya. Aku Alniro Farzulibowo dari Kanisius. Lalu juga ada Aku, Antonia Elena, biasa dipanggil Ellen, dari SMA Kolese Loyola. dan kami kedatangan narasumber spesial pada hari ini, yakni Pak Agus Haryanto. Silakan Pak Agus Haryanto memperkenalkan diri. Terima kasih, selamat sore, selamat pekan dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Agus Haryanto dari guru SMA Kolese Depito, mengajar sejak tahun 1995 di 26 tahun yang lalu. Mantap, ini berarti pengalaman Pak hari ini udah banyak banget Pak ya. Mulai dari awal ngajar sampai sekarang pasti udah banyak cerita-cerita yang seru pasti Pak ya. Yes. Nah, oke, jadi ini kan kita nih episode kedua nih. Mungkin boleh nih ada informasi-informasi sedikit dari episode pertama. Gimana Ellen? Oke, buat teman-teman mungkin yang belum nonton ya, kita tuh ada episode pertama yang bahas tentang first impression tentang sekolah Kolese nih. Dan ada narasumber-narasumber yang kece juga. Jadi teman-teman harus banget mampir ke episode 1. Sedangkan di episode 2 kali ini, topiknya nggak kalah menarik nih, Nir. Nggak kalah menarik juga Pak Hari. Mungkin banyak orang di sana yang bertanya-tanya tentang sekolah Kolese yang basisnya Katolik ini, apakah juga boleh untuk anak-anak selain yang beragama Katolik nih? Nah, kita kedatangan narasumber yang sudah berpengalaman banget dan dengar-dengar mantan siswa juga ya Pak ya? Mantan siswa Kolese ya Pak ya? Iya, betul. Kolese mana nih Pak? Saya saya alumni dari SMA LC tahun 1988. Wah, berarti Pak hari ini seniornya Ellen Pak. Ellen Iya, juga senior LC saya. juga. Iya, senior sekali ya. Walaupun sudah lama Pak, cuman masih masih mirip-mirip Pak ya, nggak tua-tua banget lah Pak. Masih awet muda Pak hari Pak. Juga muda dong. Amin. Dua muda Pak. Terus nanti juga ada sharing dari Niro juga ya, Nir. Niro mau sharing-sharing sedikit. Oke, boleh. Oke. Jadi enaknya gimana nih? Langsung kita masuk ke topiknya nggak sih? Tentang apakah sekolah Kolese ini cuma buat sekolah-sekolah Katolik? Gimana? Mungkin untuk mulai bridging ke bagian topik-topik utamanya boleh nih Ellen misalnya ngasih beberapa hal gitu. Oke. Kita mulai dari latar belakang Pak Hari dulu ya Pak ya. Bisa dijelasin lagi Pak, kayak sekarang ngajar apa, terus dulu tahun berapa Pak LC-nya Pak? Bisa dijelasin nih Pak. Oh iya, saya mengajar di SMA Kolese Depito mulai 1995, jadi 26 tahun lalu. Saya mengajar ekonomi dan akuntansi di kalau sekarang kelas 10, 11, IPS, 10, 11 lintas minat. Tapi kalau dulu ya kelas 1, 2, 3 atau kelas 10, 11, dan 12. Dan saya juga tadi dikatakan ya alumni CC, maaf, LC ya, CC, LC kan sedikit ya. Yaitu LC tahun 1988. Jadi sudah cukup lumayan ya untuk meninggalkan bangku sekolah SMA dan juga bangku perguruan tinggi. Seperti itu. Oke Pak, pengalamannya udah banyak banget ya Pak. Tapi motivasinya waktu itu Pak, zaman dulu ingat nggak Pak, motivasinya sekolah di Loyola itu apa Pak? Motivasi sekolah di Loyola, wah dulu malah tidak terpikirkan tuh ya. Ya karena kan waktu itu saya punya kakak ya di Sedes itu kan. Ya di Sedes. Kemudian ya saya juga dari desa, kemudian di sana dikatakan ada sekolah baik itu kan, hanya itu aja. Ya saya ikut tes dan diterima. Ya ternyata SMA Loyola itu SMA bagus juga ya. Ya cukup stres ya selama 3 tahun, ternyata orangnya pintar-pintar ya, orang pintar-pintar ya. Saya dari orang desa kemudian bergabung dengan orang-orang kota. Jadi
sejak dulu karena belum ada internet ya, jadi nggak bisa ngerti informasi apa-apa. Jadi tahunya dari kakak saya yang dari SMA sedes. Jadi motivasi di luar dulu ya ngapain? Ya mungkin sekolah baik itu aja. Oh, mantap sih Pak. Saya sebagai yang sekarang anak LC ikut bangga loh Pak dengan ceritanya Pak Hari. Kalau motivasi sekarang ngajar di JP nih Pak, kan masih sekolah kolese gitu ya Pak. Kenapa kembali lagi ke kolese Pak? Wah, ceritanya juga namanya orang bekerja itu apa ya? Namanya kesempatan kerja ya di dalam ekonomi ini. Kesempatan kerja itu kan tidak tahu kapan datangnya dan punya cita-cita. Ini saya dulu dari alumni Senadharma dari pendidikan akuntansi. Kemudian saya tidak memikirkan kerja di Kolose atau di mana enggak. Yang penting saya akan selesai kemudian bekerja karena saya punya adik 4 ya. Karena kami ber-8 saudara ya. Jadi nanti kalau tidak cepat-cepat untuk kerja, ya nanti siapa yang akan membiayai adik-adik itu? Maka yang ada dululah itu saya ambil waktu itu saya mengambil ya sebelum lulus sudah ada tawaran kerja dan tes dan diterima yaitu di Semarang pula kan. Ya itu mungkin di SMA Karangturi ya. Nah, saya nggak pernah ngajar di SMA Karangturi Semarang. Ya kemudian mengajar di sana 1994 1995 bulan Desember itu saya dikasih surat itu dari nggak tahu nih mengirimkan surat pada saya untuk tes di Belitung. Saya itu nggak melamar kok suruh tes ya. Tadi kalau bingung sendiri gitu kan mau diambil nggak ya. Tapi saya punya pengalaman background di Loyola sehingga saya kok mungkin ini yang muncul ya karena sekolah di Kolose itu kan mengedepankan humanisnya ya. Nah, di situ adalah pendekatan pribadinya yang luar biasa. Ini gambar saya mungkin pendidikan rohani, pendidikannya karakter itu akan lebih menonjol ya. Terus saya ya, jadi saya waktu itu sudah bekerja di SMA Karangturi ya, sama saya sebutkan ya SMA Karangturi, mas saya waktu itu di sana dan saya pikir-pikir oke lah mungkin saya coba untuk tes ya. Syukur-syukur nanti kalau diterima dan mungkin adik-adik saya juga bisa ikut saya di Jogja untuk kuliah kan ya. Maka syukur-syukur kemudian diterima dari kurang lebih berapa orang? 15 orang ya. Kemudian kok yang diterima saya nih, syukur alhamdulillah juga. Ya. Maka saya senang juga diterima di Kolose karena apa? Di dalam pendidikan Kolose itu pendekatan kerohanian, pendekatan karakter, relasi siswa dan guru, relasi siswa dan siswa, relasi guru dan guru, relasi guru dan pimpinan itu terbangun erat ya. Sejak dulu saya di SMA itu sudah dengan pimpinan, dengan Supamong, Pamong itu erat saya sampai sekarang juga. Jadi kok saya namanya orang bekerja itu kan harus ada yang namanya motivasi. Yaitu apa? Membangun KOPS. Ya, membangun KOPS. Kalau bekerja hanya semata-mata uang, itu tidak akan bagus ya. Tapi kalau bekerja, kemudian KOPS-nya kuat, relasi guru dan guru kuat, relasi guru dan pimpinan kuat, dan juga dengan siswa kuat, saya yakin ya orang bekerja itu enjoy ya. Ya ini sudah saya rasakan 26 tahun di itu. Seperti itu. Wah keren banget Pak Hari. Jadi sebenarnya lebih ke sifat itu ya Pak ya, nilai-nilainya, nilai-nilai kekolesean yang kekeluargaan itu, terus humanis, terus ada pendekatan secara pribadi gitu. Mungkin istilahnya pura personalis ya Pak ya. Betul ya. Ya benar itu. Benar sih Pak, kan itu nilai-nilai yang basisnya dari Yesuit ya Pak ya, yang dari Katolik juga. Tapi Pak Hari ada pengalaman berteman dengan teman-teman yang non-Katolik gitu nggak Pak? Yang lintas agama mungkin seperti itu? Oh banyak saya. Ya waktu di Loyola itu teman saya juga banyak yang Muslim, gitu kan. Soliting itu banyak. Jadi sampai sekarang pun masih cecetan itu kan lewat LC88 namanya ya. Jadi kami juga sering kaitan dan relasi saya baik dengan mereka yang tidak beragama Katolik, ada yang Kristen, ada yang Buddha, gitu kan. Ya kami juga berteman waktu SMA, gitu kan. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Saya satu kos pun juga dengan waktu itu dengan anak Untak ya, mahasiswa Untak itu juga Muslim semua. Jadi kalau bagi saya nggak ada masalah ya untuk berteman dengan siapapun, karena memang hidup itu keberagaman, ya. Betul banget Pak.
Betul, Pak. Itu juga sama, di Debrito itu kami juga, ya kami sebagai guru, juga ada murid-murid ya tidak semuanya itu Katolik, walaupun sekolah Katolik ya. Jadi menurut saya sekolah kolose hadir itu untuk yang mencerdaskan bangsa salah satunya. Tapi tidak kalah penting adalah bagaimana membentuk pribadi karakter ya. Mungkin kalau dalam kolose itu menjadi pribadi yang punya 3C ya, tergantung mau berapa C ya, atau kayak ada tambahi leadership-nya, ada yang tambahi, ya kalau cukup itu tambahi sekarang 1L 5C ya, kalau dulu adalah 3C ya, mungkin besok lama-lama nggak tahu berapa C lagi ya. Artinya bahwa yang dikedepankan itu ya keberagaman. Jadi tidak hanya, oh ini milik Katolik semua, enggak. Memang ini sekolah Katolik. Kan orang sadar tahu di situ sekolah di bawah naungan Katolik. Tetapi pengajaran pun juga tidak pengajaran Katolik, tidak mengkatolikan, tidak mengkristenkan, bukan. Tapi bahwa di sini nilai-nilai humanis yang diberikan, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menyampaikan. Kami di sekolah kami pun juga sama, ini ada beberapa siswa yang Islam, kalau pas Jumatan, ya Jumatan. Kami banyak sekali. Ada yang namanya juga guru karyawan juga tidak semuanya Katolik, ada yang Islam, ada yang Kristen. Ya, jadi beragam lah, bukan hanya Katolik saja, enggak dia. Di tempat kami di Debrito semua itu ada. Maka kami menjunjung tinggi namanya keberagaman. Seperti Tuhan itu kan ciptakan berbeda-beda. Itu Mbak Elin. Berarti emang sebenarnya Pak ya, kan banyak nih orang-orang yang beranggapan sekolah kolose itu benar-benar sekolah untuk Katolik doang. Sebenarnya saya juga Muslim Pak, walaupun saya di Canisius, saya juga Muslim. Kalau dari saya nih Pak ya, saya tuh melihat awalnya juga saya mikir kayak gimana saya Muslim masuk ke sekolah Katolik, gimana nanti pelajaran agamanya, apakah bakal keteteran atau gimana. Tapi setelah saya masuk dan belajar berdinamika di dalamnya, saya tuh merasa kalau misalnya emang sekolah-sekolah kolese itu sebenarnya bukan hanya sebuah sekolah Katolik biasa yang mengajarkan ya hanya seperti tentang agama dan lain-lain. Namun di sini tuh saya merasa kalau emang sekolah kolese ini tuh mengajarkan lebih ke arah kepribadiannya, lebih ke arah nilai-nilai kepemimpinan yang sesuai dengan apa yang diajarkan di apa yang telah agama Katolik ajarkan. Tapi saya ngerasa sih kalau misalnya di Canisius nih Pak, di Canisius sekarang ada 4C1L. Saya juga benar-benar ngerasa bahwa emang 4C1L itu sebenarnya bukan cuman sebuah nilai yang harus diterapkan di Canisius saja, Pak. Bahkan di seluruh dunia kalau bisa dicapai, Pak, wah itu dunia bakal damai, bakal sejahtera, Pak. Jadi sebenarnya, Pak, kita benar tadi seperti yang Pak Hadi bilang, kalau misalnya kita harus mengedepankan keberagaman. Benar, Pak ya, keberagaman, Pak ya. Karena itu berbeda-beda, tapi kita harus merangkul bersama-sama untuk mencapai tujuan sesama kita. Itu. Jadi ya sesuai dengan pengalaman mengajar Bapak, pengalaman Bapak pas dulu di Loyola juga Pak ya. Berarti Bapak juga udah banyak ketemu teman-teman non-Katolik di sekolah kolese juga Pak ya. Dan Bapak pasti juga sebenarnya juga walaupun sudah sekolah bareng, walaupun beda agama juga sebenarnya benar-benar nggak ada bedanya Pak ya, kita tetap ngerangkul bersama, main bareng, belajar bareng, ya kan Pak ya, dari zaman dulu sampai sekarang berarti sebenarnya memang sekolah kolese ini bukan cuma untuk Katolik Pak ya, berarti untuk seluruh orang yang ada di Indonesia Pak ya, benar. Kalau Ellen gimana Ellen? Benar banget, setuju sih, apalagi tentang keberagaman ya. Kalau menurutku nilai-nilai yang diajari di kolese itu kan memang basisnya Katolik. Tapi sebenarnya nilai itu universal kan, kayak yang dibilang Nino tadi. Sebenarnya bisa diterapin di seluruh dunia gitu, kalau bisa. Karena nilai-nilai kayak competence, compassion, conscience, terus komitmen itu kan bagus banget buat diterapin di setiap orang, nggak cuma untuk anak-anak yang Katolik gitu aja. Terus menurut saya sendiri tuh keberagaman itu tuh malah hal yang patut disyukuri, ya kan Pak Hari? Betul. Kayak itu jadi kekayaan kita gitu loh. Dan dengan adanya keberagaman tuh dunia jadi lebih menarik nggak sih Nir? Kayak bisa cari tahu gitu loh sama teman lain, kayak kamu kalau ini gimana ya, kalau ini tuh istilahnya apa, terus bisa kayak kalau kamu puasanya gimana, kalau kamu hari Jumat ngapain aja, kayak gitu. Itu malah jadi sesuatu hal yang menambah ilmu juga buat kita sendiri, ya kan Pak Hari? Kalau Pak Hari ada
kisah menarik gitu nggak Pak? Mungkin sama teman-teman atau sama murid-muridnya gitu yang tentang perbedaan ini, keraguan ini. Ya, untuk keberagamaan itu kan tidak hanya masalah agama ya, tapi juga ada suku, bahasa itu kan, di macam-macam. Tapi kalau fokusnya ke agama di sini, ya menarik ya, karena kami di itu ada yang namanya hari rohani. Ya. Hari rohani itu ya hari yang ini bukan hari ya, hari yang digunakan khusus untuk bersama-sama. Misalkan untuk Katolik itu ada acara sendiri, misalkan aja pengakuan dosa dengan kemudian untuk yang Kristen itu ada acara bersama-sama dengan para pendeta dengan kemudian yang Muslim itu juga kita datangkan dari ustadz-ustadz ya kan, jadi untuk bersama-sama diskusi dengan mereka-mereka yang Muslim. Yang Buddha juga ada tempatnya. Jadi semua itu ada. Nah, semua itu ada. Jadi bagaimana kita mencoba dengan satu acara yang bisa meng-create semuanya itu ya. Demikian juga kalau untuk yang Muslim itu dulu sampai sekarang juga ada yang namanya buka puasa bersama dia. Ya, jadi kami juga mencoba buka puasa bersama dalam arti ya kita bersama-sama, memang tidak bareng banyak orang ya, tapi kan tertentu ya antara yang Muslim, kemudian ada pengurus dan juga melibatkan orang tua di situ ya. Jadi kalau keberagaman secara keagamaan di Yogyakarta di itu tidak ada permasalahan ya, saling mendukung gitu kan. Apalagi kalau kita lihat ke lebih tinggi ya, kita juga punya namanya ASJ ya. Ya, ASJ itu salah satunya juga ketuanya itu kan Pak Datuk Swida. Pak Datuk Swida itu juga alumni di Belitung, dia kan Muslim, ya dia Muslim. Dan dibangga menyampaikan bahwa tapi yang disampaikan di itu adalah nilainya universal. Kan? Mungkin kalau kita sering katakan main for and witatis ya, itu sering didengungkan bahwa ya kita itu untuk sesama itu. Maka yang menarik bahwa ya tadi kalau beragam itu keberagaman itu luar biasa. Kami juga ada yang guru Muslim, ya kami juga menghormati. Kalau dia pas Jumatan, kemarin itu kami punya acara, kemudian Pak saya izin Jumatan, silahkan. Artinya bahwa kita menghargai apa yang dilakukan oleh masing-masing pemeluk ya, kan tujuannya sama, Demikian juga ada yang guru, ya, kami juga punya guru yang juga Muslim, ada yang karyawan Muslim, ada yang Kristen. Jadi kita tidak saling menghormatilah satu dengan yang lainnya. Jadi pengalaman yang menarik adalah tadi saling menghargai satu dengan yang lain. Dan itu suatu harta kekayaan yang kita miliki ya kan. Kalau itu menghargai ya itu kan suatu hal yang bagus sekali. Kita bisa menghargai diri sendiri, menghargai orang lain itu kalau dilihat dari sisi keagamaan. Itu Mbak Ellen. Oke, jadi sebenarnya ya dengan ada keberagaman mau dari agama atau apapun itu sebenarnya kita jadi lebih banyak lah, lebih luas wawasannya juga, lebih banyak juga ya cerita-cerita dan masih banyak lagi deh. Tapi sebenarnya nih kan kalau di tema kali ini kita juga bahas lebih ke arah agama nih Pak ya, Ellen bener ya. Tapi sebenarnya kalau di sekolah Kolose yang aku rasakan ini tuh bukan hanya sebuah, nih walaupun aku beda agama, tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih universal lagi, sekolah Kolose ini tuh untuk semuanya, benar-benar mau semua agama, mau agama, ras, budaya, dan masih banyak lagi tuh benar-benar di Kolose ini tuh ada semua lah di satu tempat. Dan yang aku rasakan lewat sekolah Kolose ini muncul keluarga baru yang beda ibu, beda bapak, beda agama, beda ras, budaya, dan banyak lagi. Tapi setelah kita berdinamika bareng di satu Kolose ini, di semua Kolose bahkan, di Kolose ini kita bakal muncul menjadi sebuah bagian dari sebuah keluarga. Mulai dari keluarga, misalnya keluarga Canisius, De Brito, nanti juga keluarga besarnya, keluarga seluruh Kolose di Indonesia, dan masih banyak lagi. Itu sih yang aku rasakan dengan bersekolah di sekolah Kolose. Segala perbedaan itu menjadi satu dan menjadi seakan-akan itu seperti sebuah keluarga. Itu sih kalau aku. Gimana Ellen? Iya, aku setuju banget sama apa yang diomongin Miro semuanya. Jadi mungkin bisa disimpulin aja ya, bahwa sekolah Kolese berarti nggak cuma buat anak-anak Katolik aja, tapi buat semuanya. Karena bahkan nilai-nilai yang ada di Kolese itu sifatnya universal dan baik diterapkan untuk semua orang.
Karena keberagaman yang ada itu malah jadi kekayaan kita, hal yang patut disyukuri, dan itu yang menyatukan kita nanti jadi satu keluarga. Gitu. Terus dari Pak Hari, apakah ada kesan dan pesan nih Pak dari podcast ini, dan juga pesan untuk yang penonton juga? Oke, sebelum pesan saya menambahkan tadi pendapat Aldrino ya. Ya, itu saya mendukung sekali. Di sana ada satu keluarga ya. Jadi keluarga kecil, ya maka dibentuklah keluarga yang berikutnya adalah Temu Kolose itu ya. Nah, itu juga Temu Kolose itu juga membangun kita antar keberagaman kan. Jadi tidak hanya masalah begitu saja, Loyola saja, sisi saja, tapi mungkin ada yang lain. Nabi juga ada, ya kan? Kemudian juga Surakarta, Seminari, ternyata kita punya wadah. Demikian juga tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Nah, itu penting nih ya, bahwa Kolose itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri, di Asia Oceania, maupun di dunia. Jadi ternyata juga kolose-kolose di negara lain, ya, sempat saya mengikuti itu ya, beberapa konferensi waktu itu, ya justru malah sekolah kolose, tetapi murid-muridnya banyak yang tidak beragama Katolik, gitu kan. Itu yang menarik ya. Masih di Makau, gitu kan. Itu juga banyak yang tidak Katolik, tapi justru pelayanan, gitu kan. Demikian juga yang di Jepang, gitu kan. Artinya bahwa dari keluarga kecil, kemudian kita, ternyata kita itu satu di dunia ya, keluarga besar Kolose di dunia. Kita bangga, gitu kan, bagi Kolose di dunia. Ya, untuk kesan para pemirsa, gitu kan, topiknya pada hari ini adalah melihat Kolose apakah untuk sekolah Katolik. Saya sebagai saksi tidak, ya kan? Baik sebagai siswa, baik guru, mungkin juga mengurus di sekolah. Nah, artinya bahwa kita itu sekolah itu datang, Kolose itu datang untuk ya kembali lagi memanusiakan manusia ya dalam konsep diakoro ya. Itu artinya bahwa ya kita itu dimanusiakan dan juga dididik. Nah, supaya apa? Ya tidak hanya dari Katolik ya, bahwa pendidikan itu untuk umum bangsa ya. Baik itu dari agama, dari kulit, bahasa, mungkin asal budaya dan sebagainya. Jadi silahkan ya, baik teman-teman mungkin yang bisa bergabung dengan kami di Kolose, baik mungkin di Loyola, di CC, begitu, atau mungkin yang lainnya ya. Sehingga Kolose adalah tempat persemian orang-orang muda. Saya yakin ya orang-orang muda itu perlu digembleng untuk menatap ke depan sebagai kader-kader bangsa yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin Indonesia tentunya dan juga dunia. Itu Mbak Ellen. Iya, mantap sekali Pak Hari. Oke, kalau mau dirangkum berarti sebenarnya ini kayak semboyan kita ya Pak ya, semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua gitu. Oke, mungkin sekian aja podcast kali ini. Terima kasih kepada Pak Hari yang udah meluangkan waktunya bersedia untuk menjadi narasumber. Makasih banyak Pak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau menonton podcast ini. Maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa saksiin podcast sebelumnya, episode 1, dan juga podcast episode ketiga nantinya. Dari Miro ada tambahan nggak nih? Udah sih, ini juga durasinya udah panjang, nanti kalau kita mau dengerin lagi, langsung aja ke episode ketiga ya. Oke. Oke, terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya.